Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut gigi badan bergetar. Halo sahabat pintar. Kami dari KTI Mansa 23. Di video kali ini kami akan memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian kami dalam rangka lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Airlangga. Dan di video kali ini terdapat 5 materi yang akan kami paparkan. Materi pertama yaitu pendahuluan, kedua, kajian pustaka, ketiga, metode penelitian, keempat, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu simpulan dan saran. Selamat menyaksikan! Halo Sobat Pintar, perkenalkan nama saya Hima Kadafi. Jadi judul karya tulis yang akan kami sajikan dan sampaikan kali ini ialah Layanan Kesehatan Digital di Era Revolusi dengan Pemberian Fasilitas Kesehatan. Berikut adalah materi yang akan kami sajikan dan sampaikan. Di sini saya akan menyajikan materi pertama yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kalian pasti penasaran kan apa yang melatar belakangi kami mengangkat judul karya tulis ini? Pertama, meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, ginjal, stroke, dan penyakit kronis lainnya. Yang kedua, masuknya dan maraknya penyakit pandemi COVID-19. Yang ketiga, meningkatnya permasalahan politik negara Indonesia sehingga menyebabkan masyarakatnya melakukan demo untuk membela hak mereka. Ketiga, jauhnya jarak dan jangkauan dari pusat layanan kesehatan yang menghambat masyarakat Indonesia. Yang kelima, yang terakhir yaitu mahalnya biaya pengecekan dan transportasi menuju pusat layanan kesehatan. Adapun rumusan masalah dari penelitian yang kami lakukan ialah: pertama, apakah yang dimaksud dengan layanan kesehatan digital? Kedua, bagaimanakah pemahaman masyarakat terhadap layanan kesehatan digital di era sekarang? Ketiga, bagaimana upaya menjadikan layanan kesehatan digital secara cepat? Tujuan dari penelitian yang kami lakukan ialah: pertama, untuk mengetahui pengertian layanan kesehatan digital. Kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap layanan kesehatan digital di era sekarang. Ketiga, memberikan kemudahan kepada masyarakat melakukan pengecekan melalui website yang kami sajikan. Terakhir, manfaat yang harus kami capai baik secara langsung maupun tidak langsung ialah: pertama, memberikan pengetahuan layanan kesehatan digital kepada masyarakat Indonesia, dan yang kedua, meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia khususnya di kalangan generasi muda. Di sini saya Eva Maitalia akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya apa itu layanan kesehatan digital serta landasan teori yang mendukung penelitian kami. Yang pertama, layanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, layanan adalah sistem pelayanan ala Amerika dengan cara menghidangkan makanan dari dapur langsung ke piring. Pengertian kedua dari Kotler. Kotler berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pengertian ketiga dari Hadi Pranata. Hadi Pranata berpendapat bahwa pelayanan adalah aktivitas tambahan di luar tugas pokok atau job descriptions yang diberikan kepada konsumen, pelanggan, nasabah, dan sebagainya, serta dirasakan baik sebagai penghargaan maupun penghormatan. Yang kedua, kesehatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesehatan adalah jasmani keadaan sehat badan ataupun tubuh. Pada tahun 1948, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan kesehatan sebagai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya tidak adanya penyakit dan kelemahan. Yang ketiga, digital. Digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Menurut Wikipedia, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on atau bilangan biner. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat juga disebut dengan istilah bit atau binary digit. Dan terakhir, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya landasan teori dalam penelitian kami. Yang pertama, dilansir dari klikdokter.com, salah satu contoh penerapan layanan kesehatan digital adalah dokter dapat membaca hasil rekam jantung atau hasil ultrasonografi ataupun memantau kadar gula pasien diabetes mellitus tanpa harus bertemu secara langsung dan hanya melalui aplikasi atau website loh. Yang kedua, dari survei yang diadakan oleh Deloitte Indonesia yang bekerja sama dengan Chapters Indonesia, terdapat 84,4% pengguna layanan kesehatan digital sudah mengaku puas dengan layanan yang ada. Yang terakhir, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengimbau rumah sakit untuk memaksimalkan layanan kesehatan jarak jauh ataupun telemedicine di masa pandemi virus corona atau COVID-19 seperti sekarang ini.
Baik, saya Rahma Suci Fadilah. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai metode penelitian yang kami angkat. Yang pertama yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi merupakan suatu tempat di mana akan dilaksanakannya penelitian dan waktu merupakan kapan akan dilaksanakannya penelitian. Lokasi terletak di SMA Negeri 1 Kota Pangkal Pinang, Jalan Usman Ambon, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 22 Oktober 2020. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode penelitian data dapat berupa pemetaan mengenai sifat, keadaan, kegiatan, dan sejenisnya. Pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan informasi agar tujuan penelitian dapat tercapai. Metode pengumpulan data yang kami lakukan yaitu melakukan survei data, dokumentasi, dan yang ketiga, studi pustaka. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data yang peneliti gunakan adalah pengolahan data secara kualitatif, di mana data yang kami dapatkan, kami catat, kemudian kami analisa, di mana hasil analisis ini berisi mengenai pembahasan mengenai layanan kesehatan digital yang kami sajikan berupa pelayanan, berupa website. Yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan diagram atau alur logika dari penelitian yang berguna untuk memfokuskan peneliti dalam melakukan penelitian agar mengetahui variabel satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka berpikir berisi latar belakang, solusi, dan juga tujuan dari penelitian yang dilakukan. Baik, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya apa itu layanan kesehatan digital. Layanan kesehatan digital adalah salah satu fasilitas kesehatan yang ada di era digital. Layanan kesehatan digital sudah digunakan oleh beberapa negara, namun tak sedikit negara yang belum mengetahui ataupun belum menggunakan layanan kesehatan digital. Menurut WHO, layanan kesehatan digital adalah sebagai pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan mengevaluasi kondisi kesehatan seseorang yang berada dalam kondisi yang jauh dari fasilitas kesehatan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Deloitte Indonesia yang bekerja sama dengan Chapter Indonesia, terdapat 84,4% pengguna layanan kesehatan digital mengaku puas dengan layanan yang ada. Kembali lagi dengan saya akan menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap layanan kesehatan digital di era sekarang. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, hasil survei tersebut berupa diagram yang menunjukkan bahwa 60,5% masyarakat sudah mengetahui apa itu layanan kesehatan digital dan 39,5% lainnya belum mengetahui apa itu layanan kesehatan digital. Sehingga pemahaman masyarakat terhadap layanan kesehatan digital masih perlu bimbingan terutama dalam pemanfaatannya. Baik, selanjutnya yaitu upaya pemberian layanan kesehatan digital. Upaya pemberian layanan kesehatan digital merupakan sebuah usaha untuk mengembangkan dan memberikan kemudahan kepada para masyarakat untuk mengontrol kesehatannya. Nah, maka dari itu kami menyediakan sebuah platform berupa website untuk memudahkan para masyarakat. Platform itu kami namai dengan Smansa Health. Kalian mengaksesnya cukup mudah, yaitu dengan cara mengklik link di bawah ini, orang-orang dapat mengakses informasi kesehatan lebih cepat dan mudah. Untuk panduan pengecekan kesehatan, kami sudah mencari kebenarannya melalui berbagai media elektronik dan media cetak. Jumlah pengguna situs Smansa Health sudah sebanyak 87,5% dari jumlah responden. Pengecekan ke dokter sangat diperlukan, namun platform yang disediakan memang bertujuan untuk memberikan kemudahan meskipun kebenarannya belum teruji. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami tarik dari penelitian ini ialah, pertama, layanan kesehatan digital merupakan salah satu kemajuan di teknologi di bidang kesehatan yang dimana para penggunanya, kita dapat memantau, memeriksa, serta mendapat diagnosis dari dokter tanpa pergi secara virtual atau bertemu langsung. Kedua, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu layanan kesehatan digital, dan beberapa dari mereka menganggap bahwa layanan kesehatan digital ini merupakan kemajuan di bidang peralatan kesehatan, bukan dari segi pelayanannya. Dan ketiga, upaya yang kami lakukan dalam penyediaan fasilitas layanan kesehatan digital ialah dengan menyediakan platform atau website yang menyediakan masalah seputar kesehatan serta tata cara penjagaan kesehatan tubuh di tengah pandemi. Untuk saran, pertama, perlu adanya peningkatan terutama dalam penyediaan layanan kesehatan digital. Kedua, perlu adanya perbaikan terutama dalam layanan kesehatan digital seperti respon yang cepat dan informasi yang akurat. Dan yang terakhir yaitu perlu adanya survei terhadap layanan kesehatan digital. Itu saja video pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video panduan penggunaan website Smansa Health. Check it out! Yang pertama, klik link website Smansa Health. Lalu, tampilan pertama akan menyajikan tampilan beranda yaitu berupa logo Smansa Health. Selanjutnya, klik tombol menu yang terdapat di bawah logo Smansa Health.
Jika sudah mengklik tombol menu, maka akan terdapat beberapa pilihan seperti beranda, blog, dan tentang. Jika kalian ingin melihat isi website, maka kliklah pilihan blog. Berikut merupakan isi blog dari website Semansa Health. Jika kalian ingin mengetahui tentang website Semansa Health, maka klik pilihan tentang. Baik, itulah tata cara penggunaan website Semansa Health. Terima kasih.